saya akan menjelaskan PPT berikutnya. PPT berikutnya yang berjudul Syarah dan Pemahaman Hadis. Beberapa pengertian tentang syarah hadis. Secara bahasa etimologis, kata syarah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti menjelaskan atau menerangkan atau membuka suatu yang tertutup. Secara istilah terminologis, para ulama memberikan beberapa definisi di antaranya. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, syarah hadis adalah penjelasan tentang makna-makna hadis dari segi lafal, struktur bahasa, dan maksud yang dikandungnya. Terus menurut Mahmud Toha, syarah hadis adalah usaha para ulama untuk menafsirkan hadis dari Nabi, menjelaskan kandungannya, dan menggali hukum serta hikmah yang terdapat di dalamnya. Terus di PPT selanjutnya, di slide selanjutnya ada urgensi syarah hadis. Di sini menjelaskan maksud dan kandungan hadis yang kadang sulit dipahami oleh manusia, oleh orang-orang. Menghindari kesalahan atau kesalahpahaman terhadap sabda Nabi Muhammad SAW. Terus ada menghubungkan hadis dengan realitas sosial dan ilmu-ilmu pendukungan lainnya. Yang terakhir ada mempermudah penerapan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Itu dalam urgensi syarah hadis, seperti menjelaskan maksud, menghindari kesalahpahaman, menghubungkan hadis dengan realitas sosial, mempermudah penerapan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada sedikit sejarah kemunculan syarah hadis. Ini seperti awalnya para sahabat menjelaskan hadis secara lisan. Terus masa berikutnya masa tabi'in, mulai muncul penjelasan tertulis. Terus masa selanjutnya pada abad ke-3 Hijriah muncul kitab-kitab syarah hadis besar seperti Fath al-Bari, yakni syarah Sahih al-Bukhari oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Terus ada Al-Minhaj seperti syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi. Yang terakhir ada Umdat al-Qari oleh Al-Aini. Terus slide berikutnya ada pemahaman hadis. Pemahaman hadis adalah upaya menafsirkan makna hadis secara komprehensif, baik makna lahir maupun batin. Diperlukan ilmu bahasa, sejarah, maqasid, syariah, dan konteks sosial. Tujuannya menghasilkan pemahaman hadis yang relevan, yang tidak menyimpang. Slide berikutnya ada metode pemahaman hadis. Metode pemahaman hadis. Secara tekstual, memahami hadis berdasarkan makna zahir atau literal. Yang kedua ada kontekstual, yakni memahami hadis berdasarkan makna, konteks, dan sebab munculnya. Yang ketiga ada komparatif atau mukoran, yang berarti membandingkan dengan hadis lain dari ayat-ayat Al-Quran. Yang terakhir ada tematik, yakni menghimpun hadis-hadis dalam satu tema untuk dianalisis. Terus di slide berikutnya ada teknik pemahaman hadis, seperti analisis bahasa, analisis konteks, analisis historis, analisis intekstual. Di sini secara analisis bahasa, seperti memperhatikan struktur bahasa Arab yang telah berada yang di hadis tersebut. Yang kedua ada analisis konteks,
yang dilihat dari penalaah situasi sosial dan politik saat hadis diucapkan. Yang ketiga ada analisis historis yang menelusuri latar belakang munculnya hadis. Yang terakhir ada analisis intekstual yang menghubungkan hadis dengan ayat Al-Quran atau hadis lainnya. Yang slide berikutnya ada prinsip dalam memahami hadis. Dalam prinsip dalam memahami hadis ada di sini saya menyebutkan 5 yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan akal sehat dan maqasid syariah, menggunakan sanad yang sahih, melihat konteks ruang dan waktu hadis disampaikan, menghindari pemahaman ekstrim dan liberal berlebihan. Ya, di sini kesimpulan dari PPT yang saya sampaikan adalah syarah dan pemahaman hadis berperan penting dalam menjaga kemurnian makna Nabi Muhammad serta memastikan ajaran beliau dapat diterapkan secara bijak dan relevan dengan tantangan zaman yang saat ini melalui syarah dan pemahaman yang tepat. Hadis akan tetap relevan, hidup, dan menjadi pedoman moral sosial serta hukum bagi umat Islam di setiap masa. Jadi hadis itu seperti pedoman kedua setelah Al-Quran. Sekian PPT dari judul syarah dan pemahamannya. Mungkin berikutnya saya akan menjelaskan lagi PPT yang berjudul selanjutnya. Sekian, terima kasih.